Di puncak gedung perusahaan megah itu, berdirilah Naila Adiwirya, seorang CEO cantik, janda muda, kaya raya, cerdas, namun dikenal dingin, angkuh, dan penuh luka batin. Setelah kematian suaminya yang penuh misteri, Naila berpura-pura buta demi menghindari perebutan kekuasaan dan menguji siapa yang benar-benar tulus di sekitarnya. Di antara semua orang, hanya satu yang selalu ia rendahkan. Randy Pratama, seorang office boy miskin, yatim piatu, berpenampilan sederhana, dan sering menjadi sasaran hinaan Naila. Ia dianggap bodoh, tak berguna, dan tak pantas berada di gedung mewah itu. Namun saat Naila tak bisa melihat, justru Randy yang selalu ada, menuntunnya berjalan, menjaganya diam-diam, dan membelanya saat ia disakiti orang lain. Hari demi hari, ketulusan Randy meruntuhkan tembok kesombongan Naila. Perempuan yang selalu memandang rendah orang kecil itu, perlahan jatuh cinta pada lelaki yang tak pernah ia anggap manusia seutuhnya. Hingga suatu hari, kebenaran terungkap, Naila tidak buta, dan Randy bukan OB biasa. Saat semua topeng terbuka, akankah cinta mereka bertahan, atau justru hancur oleh masa lalu dan perbedaan kelas? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Gedung itu menjulang di tengah kota seperti mahkota dari kaca dan baja. Dindingnya memantulkan cahaya matahari pagi, berkilau dingin dan tak tersentuh. Dari lantai teratas, kota tampak kecil. Manusia-manusia di bawahnya hanyalah titik-titik bergerak tanpa suara. Di sanalah, di ruang paling tinggi dan paling sunyi, Naila Adiwirya berdiri. Perempuan itu berdiri tegak di balik jendela besar setinggi langit-langit. Gaun hitam sederhana membalut tubuhnya yang ramping. Rambut hitam panjangnya disanggul rapi tanpa satu helai pun terlepas. Wajahnya cantik, terlalu cantik untuk terlihat hangat. Tatapannya kosong, dingin, dan tajam seperti pisau yang disembunyikan dalam beludru. Dialah Naila Adiwirya, CEO termuda sekaligus paling ditakuti di perusahaan Adiwirya Group. Tak ada yang berani menyapanya tanpa alasan jelas. Tak ada yang berani bercanda di dekatnya. Bahkan para direktur senior, pria-pria berusia 2 kali lipat darinya, menahan napas setiap kali ia melangkah masuk ke ruang rapat. Bagi mereka, Naila bukan hanya pemimpin. Ia adalah pengadil. Ia adalah badai yang datang tanpa suara. Laporan kuartal ini tidak masuk akal. Suaranya dingin, datar, dan tajam. Satu kalimat sederhana yang mampu membuat ruangan rapat membeku. Seorang manajer keuangan berkeringat dingin. Tangannya gemetar saat membetulkan kacamata. Kami akan memperbaikinya, Bu Naila. Bukan akan, potong Naila tanpa menoleh. Saya ingin sudah. Besok pagi. Tak ada teriakan. Tak ada emosi. Justru itulah yang membuatnya menakutkan. Rapat selesai tanpa tepuk tangan. Tanpa senyum. Satu persatu peserta keluar dengan wajah pucat. Ketika pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Naila duduk sendiri di kursi besar di ujung meja. Punggungnya lurus, matanya menatap ke depan. Namun tak ada yang tahu, di balik ketenangan itu, ada badai lain yang tak pernah reda. Sudah 2 tahun sejak kematian suaminya. 2 tahun sejak dunia Naila runtuh tanpa suara. 2 tahun sejak malam itu, malam hujan deras yang tak pernah benar-benar pergi dari ingatannya. Ia masih ingat bagaimana telepon itu berdering tengah malam. Bagaimana tangannya gemetar saat mengangkatnya. Bagaimana suara di seberang sana terdengar jauh, formal, dan kejam. Kami menyesal, Bu Naila. Suami Anda mengalami kecelakaan fatal. Kata fatal itu seperti palu yang menghantam dadanya. Mobil terguling di jalan tol. Hujan. Rem blong. Tidak ada saksi yang jelas. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Begitu kata mereka. Namun Naila tahu satu hal. Suaminya bukan pria ceroboh. Dan ia baru saja menolak sebuah kesepakatan bisnis besar. Kesepakatan yang melibatkan orang-orang yang kini duduk di sekeliling meja direksi.
Sejak hari itu, Naila belajar satu pelajaran pahit. Di dunia ini, kekuasaan tidak pernah benar-benar bersih. Hari pemakaman suaminya berlangsung megah. Karangan bunga memenuhi halaman rumah. Para mitra bisnis datang dengan wajah sedih yang terlalu rapi. Ucapan belasungkawa mengalir deras. Namun Naila bisa merasakan kebohongan di baliknya. Mereka tidak berduka. Mereka sedang menghitung. Menghitung berapa lama seorang janda muda bisa bertahan. Menghitung kapan mereka bisa mengambil alih. Dan Naila, yang berdiri di depan pusara dengan gaun hitam dan wajah tanpa air mata, bersumpah dalam hati, ia tidak akan pernah menjadi korban lagi. Sejak itu, ia berubah. Ia berhenti mempercayai senyum. Berhenti percaya pada kesetiaan. Berhenti percaya pada kata keluarga. Yang ia percaya hanyalah kendali. Namun semakin tinggi ia berdiri, semakin banyak mata yang mengawasinya. Dewan direksi mulai menekan. Saham, warisan, hak suara. Semua dipertanyakan, terutama karena Naila masih muda, masih perempuan, dan kini sendirian. Mereka menunggu satu kesalahan kecil. Dan Naila tahu, jika ia lengah, ia akan dilahap hidup-hidup. Maka lahirlah sebuah keputusan yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Ia akan berpura-pura buta. Bukan buta total, melainkan gangguan penglihatan serius akibat trauma. Dokumen medis diatur. Dokter kepercayaan dibayar mahal. Narasi disusun rapi. Publik hanya tahu satu hal. Naila Adiwirya tak lagi bisa melihat dengan sempurna. Di permukaan, itu tampak seperti kelemahan. Namun bagi Naila, itu adalah senjata. Dengan kebutaan, itu, ia bisa mendengar lebih banyak. Orang-orang berbicara lebih lepas. Rencana-rencana licik terucap tanpa sadar. Senyum palsu berubah menjadi bisikan serakah. Dan yang paling penting, ia bisa melihat siapa yang benar-benar tulus. Sejak kabar itu menyebar, sikap orang-orang berubah drastis. Beberapa menjadi terlalu baik, terlalu perhatian, terlalu ingin dekat. Yang lain mulai mengabaikannya. Dan sebagian, menunggu waktu yang tepat untuk menusuk dari belakang. Dari balik kacamata hitam yang selalu ia kenakan, Naila mengamati semuanya dengan mata yang sebenarnya masih tajam. Ia menjadi ratu di menara kaca, terlihat rapuh dari luar, namun memegang kendali dari dalam. Namun ada satu hal yang bahkan Naila sendiri tak perkirakan. Di antara semua wajah penuh kepentingan itu, ada satu sosok yang hampir tak ia anggap manusia. Seorang office boy. Namanya Randy Pratama. Bagi Naila, Randy hanyalah bagian dari latar belakang. Pria muda dengan seragam biru, sepatu lusuh, dan kepala selalu menunduk. Ia sering berada di tempat yang tidak tepat. Membersihkan lantai saat Naila lewat, berdiri terlalu dekat saat rapat selesai, atau terlambat mengantar minuman. Dan entah mengapa, keberadaan Randy selalu mengganggunya. "Minggir," katanya suatu pagi dengan nada dingin. Randy tersentak dan buru-buru menyingkir, hampir menjatuhkan ember pel. "Maaf, Bu," ucapnya pelan. Naila melangkah pergi tanpa menoleh. Baginya, itu interaksi biasa. Tak penting. Tak berbekas. Ia tak tahu bahwa dari semua orang di gedung itu, justru Randy yang akan melihat sisi dirinya yang paling rapuh. Namun hari itu belum tiba. Saat ini, Naila masih berdiri sendiri di puncak menara kacanya. Masih yakin bahwa kendali adalah segalanya. Masih percaya bahwa perasaan hanyalah kelemahan. Ia belum tahu bahwa strategi paling cerdas pun bisa runtuh oleh ketulusan yang tak pernah ia perhitungkan. Dan di bawah sana, di lantai yang jarang ia injak, seorang office boy miskin sedang mengepel lantai, tak tahu bahwa hidupnya akan segera bersinggungan dengan takdir seorang ratu yang berpura-pura buta. Namanya jarang disebut dengan benar. Bagi sebagian orang, ia hanya dipanggil OB. Kamu. Atau, hei. Nama Randy Pratama nyaris tak pernah benar-benar diingat. Setiap pagi, ketika matahari baru naik dan gedung Adiwirya Group masih sunyi,
Randy sudah berdiri di depan pintu samping, pintu kecil yang tidak pernah dilewati para petinggi. Ia mengenakan seragam biru yang warnanya mulai pudar di bagian siku dan kerah. Sepatu hitamnya sudah lama kehilangan kilap, solnya menipis, namun selalu ia bersihkan sebelum berangkat. Randy datang lebih awal dari siapapun. Bukan karena ia rajin semata, melainkan karena ia tahu satu hal. Jika ia terlambat 1 menit saja, ia akan menjadi bahan hinaan seharian. Pekerjaannya sederhana, membersihkan lantai, mengangkat sampah, mengantar minuman, merapikan ruang rapat. Pekerjaan yang bagi orang lain tak berarti apa-apa. Tapi bagi Randy adalah satu-satunya jalan bertahan hidup. Ia yatim piatu. Ibunya meninggal saat ia masih duduk di bangku SMA, karena sakit yang tak pernah sempat ditangani dengan layak. Ayahnya menyusul setahun kemudian, kecelakaan kerja di pabrik. Sejak itu, Randy hidup sendiri, berpindah dari satu kontrakan sempit ke kontrakan lain, menumpang hidup dari gaji yang bahkan seringkali terasa tak cukup. Namun Randy tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia menyapa satpam dengan senyum kecil. Setiap langkahnya ringan, meski pundaknya memikul beban hidup yang berat. Ia percaya satu hal sederhana. Selama ia bekerja jujur, hidup akan menemukan jalannya sendiri. Keyakinan itulah yang membuatnya bertahan. Lantai-lantai marmer gedung itu mengilap karena tangan Randy. Lorong-lorong panjang tanpa jendela bersih, karena ia mengelapnya berulang kali. Ruang rapat yang megah itu, tempat keputusan bernilai miliaran dibuat, beraroma wangi karena Randy datang lebih awal dan membersihkannya sebelum siapapun tiba. Namun tak ada yang peduli. Saat karyawan mulai berdatangan, Randy menjadi tak kasat mata. Orang-orang melangkah melewatinya seolah ia bagian dari furnitur. Jika ia berdiri sedikit menghalangi, umpatan kecil akan meluncur. Hati-hati dong. Lihat jalan. OB itu jangan sembarangan berdiri. Randy selalu menunduk dan berkata, "Maaf, Pak, maaf, Bu." Ia belajar menelan harga diri. Dan dari semua orang di gedung itu, ada satu yang paling sering membuat dadanya terasa sesak, meski tak pernah berkata kasar secara langsung. Naila Adiwirya. CEO muda itu jarang berbicara pada Randy. Justru sikap acuhnya jauh lebih menusuk. Tatapan kosongnya seolah mengatakan bahwa keberadaan Randy tak lebih penting dari debu yang ia bersihkan. Setiap kali Naila lewat, langkahnya cepat, penuh kendali. Randy selalu buru-buru menepi, memastikan lantai kering, memastikan tidak ada satupun kesalahan kecil. Namun entah mengapa, Naila sering menemukan kesalahan padanya. Kenapa lantai ini masih basah? Minuman ini dingin sekali. Kamu pikir ini hotel murahan? Tak ada teriakan. Tidak ada makian. Tapi nada itu, dingin, merendahkan, cukup untuk membuat Randy merasa kecil. Dan di depan karyawan lain, itu terasa jauh lebih menyakitkan. Suatu pagi, di depan lift utama, Randy tak sengaja menjatuhkan nampan berisi cangkir kopi. Suaranya menggema pelan di lorong yang sunyi. Beberapa karyawan menoleh. Seorang supervisor mendecak kesal. Makanya kalau kerja pakai otak. Ini OB dari mana sih? Randy berjongkok cepat. Tangannya gemetar saat memungut pecahan cangkir. Tak ada yang membantu. Tak ada yang peduli bahwa tangannya terluka oleh serpihan tajam. Di tengah kerumunan itu, pintu lift terbuka. Naila keluar. Sepatunya berhenti tepat di depan Randy. Ia menunduk sedikit, menatap pemandangan di bawahnya. Seorang OB berlutut, lantai basah, kopi tumpah. Berantakan, katanya singkat. Hanya satu kata. Tapi cukup. Randy mengangguk cepat. Maaf, Bu. Saya bersihkan sekarang. Naila melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hari itu, Randy membersihkan lantai 2 kali lebih lama dari biasanya. Bukan karena kotornya lantai, tapi karena dadanya terasa sesak. Ia menunduk lama, menyembunyikan mata yang hampir basah. Ia bukan marah. Ia hanya lelah, menjadi tak dianggap. Di waktu istirahat,
Randy duduk di sudut kantin karyawan, tempat paling belakang, dekat tempat sampah. Ia membuka bekal sederhana, nasi putih dan telur dadar. Makanan yang sama hampir setiap hari. Beberapa karyawan duduk di meja depan, tertawa, membicarakan bonus, promosi, dan rencana liburan. Tak satu pun yang melirik ke arah Randy. Ia terbiasa. Namun ada satu kebiasaan aneh yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap kali ia berada di lantai paling atas, dekat ruang kerja Naila, Randy selalu berhenti sejenak. Bukan untuk mengintip, bukan untuk berharap apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Di lantai itu, suasana berbeda. Sunyi, tegang. Seolah setiap langkah memiliki arti. Randy tak tahu mengapa, tapi ia sering merasa bahwa perempuan dingin itu sebenarnya sangat kesepian. Ia melihatnya berdiri sendiri di dekat jendela, menatap kota dengan wajah tanpa ekspresi. Ia melihat bayangan seorang perempuan yang memikul beban terlalu berat sendirian. Dan entah mengapa, meski sering dihina, Randy tidak pernah membenci Naila. Ia tidak mengerti perasaan itu. Mungkin karena Randy terbiasa melihat luka pada orang lain. Mungkin karena ia sendiri hidup dengan luka yang tak pernah sembuh. Suatu sore, saat hampir semua karyawan pulang, Randy masih berada di lantai atas. Ia membersihkan lorong dengan pelan. Dari balik pintu ruang kerja CEO yang sedikit terbuka, ia mendengar suara Naila berbicara di telepon. Nada suaranya berbeda. Lebih rendah. Lebih rapuh. Randy berhenti sejenak. Tanpa sengaja. Aku tidak butuh belas kasihan. Suara Naila terdengar tertahan. Aku hanya ingin mereka berhenti mengawasi setiap langkahku. Ada jeda panjang. Tidak. Aku baik-baik saja. Randy menjauh perlahan. Ia tidak ingin mendengar lebih dari itu. Ada batas yang ia jaga, meski hatinya tersentuh. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Randy tetap menjadi bayangan. Tetap menjadi nama yang tak diingat. Tetap menjadi orang yang dianggap tak penting. Namun takdir bekerja diam-diam. Suatu pagi, kabar itu menyebar cepat di gedung, seperti angin yang berbisik di lorong-lorong. CEO Naila mengalami gangguan penglihatan. Beberapa orang terlihat terkejut. Sebagian lain terlihat lega. Randy mendengarnya dari obrolan dua karyawan saat ia membersihkan pantry. Katanya sekarang matanya nggak normal. Pantes akhir-akhir ini pakai kacamata hitam terus. Randy berhenti mengelap meja. Entah mengapa, dadanya terasa aneh. Ia teringat wajah Naila di balik jendela. Teringat kesepian yang pernah ia lihat sekilas. Untuk pertama kalinya, Randy tidak melihat Naila sebagai CEO, melainkan sebagai manusia. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya menuju takdir besar telah dimulai. Ia masih OB, masih miskin, masih tak dianggap. Namun dunia tidak tahu bahwa justru orang yang paling sering diabaikan, kadang adalah satu-satunya yang benar-benar melihat. Kabar itu menyebar tanpa suara, namun dampaknya terasa di setiap sudut gedung. Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada konferensi pers. Hanya bisikan-bisikan pendek yang berpindah dari satu lantai ke lantai lain. Naila sekarang buta. Matanya rusak sejak kecelakaan suaminya. Katanya bisa sembuh, tapi entah kapan. Kalimat-kalimat itu meluncur seperti angin, tak terlihat, namun dinginnya menusuk. Gedung Adiwirya Group berubah atmosfernya. Jika sebelumnya orang-orang berjalan dengan bahu tegang dan suara tertahan, kini beberapa di antaranya mulai sedikit longgar. Tatapan penuh hormat perlahan berubah menjadi tatapan mengukur. Senyum palsu muncul lebih sering. Beberapa bahkan tak lagi menyembunyikan rasa lega. Di ruang rapat direksi, suasana terasa berbeda. Naila duduk di kursinya seperti biasa. Punggung lurus, wajah tenang, kacamata hitam menutupi matanya. Di atas meja, dokumen tersusun rapi. Tidak ada satupun gerakan yang menunjukkan kelemahan. Namun orang-orang di sekelilingnya tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Bu Naila,
ujar salah satu direktur senior dengan nada yang dibuat lembut. Kalau ibu merasa lelah, kami bisa menunda rapat. Nada itu terdengar seperti perhatian. Tapi Naila mendengar sesuatu yang lain. Keraguan. Lanjutkan, jawab Naila singkat. Ia tidak menoleh. Tidak perlu. Ia tahu beberapa orang saling bertukar pandang. Ia tahu mereka sedang menilai berapa lama lagi ia bisa bertahan. Dan Naila membiarkan mereka berpikir demikian. Kebutaan itu, atau setidaknya cerita tentangnya, memberinya sesuatu yang berharga, kelengahan. Orang-orang mulai berbicara lebih bebas. Mereka lupa bahwa telinga seorang perempuan yang kehilangan penglihatan justru menjadi lebih tajam. Bisikan tentang saham, tentang pengganti CEO, tentang rencana mengambil alih perusahaan mulai terdengar jelas. Naila mencatat semuanya di kepalanya. Namun ada satu hal yang tidak ia perhitungkan sepenuhnya. Sejak kabar itu menyebar, ia tidak bisa lagi bergerak sendirian. Ia membutuhkan pendamping. Awalnya, manajemen menunjuk seorang staf khusus, lalu seorang asisten senior. Namun Naila menolak dengan alasan yang sederhana dan dingin. Mereka terlalu banyak bicara. Akhirnya, tugas itu jatuh ke bagian umum, tanpa perencanaan, tanpa diskusi panjang. Dan disitulah nama Randy Pratama muncul. Bukan karena keistimewaan, bukan karena kemampuan, melainkan karena tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. OB aja. Biar nggak ribet, kata seseorang dalam rapat kecil bagian operasional. Randy sedang mengepel lantai ketika namanya dipanggil. Randy. Ia menoleh cepat. Iya, Pak. Kamu nanti bantu Bu Naila. Ya. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun jantung Randy langsung berdegup lebih kencang. Maksudnya, bantu bagaimana, Pak? Ngantar, nemenin, apapun yang beliau butuh. Kamu kan sering di lantai atas. Randy menelan ludah. Ia ingin menolak. Bukan karena malas, tapi karena takut. Naila Adiwirya bukan sosok yang ramah. Ia telah cukup sering merasakan dinginnya sikap perempuan itu. Namun Randy tahu satu hal, menolak bukan pilihan. Iya, Pak, jawabnya pelan. Hari itu, langkah Randy terasa lebih berat saat ia naik ke lantai teratas. Lorong yang biasanya ia lalui untuk membersihkan kini terasa asing. Tangannya berkeringat. Seragam birunya terasa semakin kusam. Di depan pintu ruang CEO, ia berhenti. Pintu terbuka perlahan. Naila duduk di kursinya, menghadap jendela. Kacamata hitam masih terpasang. Tangannya bertumpu di atas meja. Ia tampak tak bergerak. Bu Naila, suara Randy terdengar kecil. Saya Randy. Saya ditugaskan untuk membantu ibu. Hening. Beberapa detik berlalu sebelum Naila berbicara. OB. Satu kata. Nada datar. Namun Randy merasa seolah kata itu menelanjanginya. Iya, Bu. Naila menghela napas pelan. Kenapa bukan asisten? Mereka. Ibu menolak. Bu. Naila terdiam sejenak. Ia tidak menyukai keputusan ini. Seorang OB terlalu dekat dengan hal-hal yang tidak seharusnya ia lihat. Namun di sisi lain, justru itu yang membuatnya aman. Orang seperti Randy tidak dianggap penting. Dan orang yang tidak dianggap, jarang dicurigai. Baik, kata Naila akhirnya. Jangan banyak bicara. Jangan menyentuh saya tanpa izin. Iya, Bu. Naila berdiri. Untuk pertama kalinya sejak kebutaan itu diumumkan, ia benar-benar membiarkan seseorang berdiri di dekatnya. Bantu saya ke ruang rapat, katanya. Randy mendekat, ragu-ragu. Bu, tangan ibu. Saya bisa berjalan, potong Naila dingin. Kamu hanya, pastikan tidak ada halangan. Randy mengangguk cepat. Ia berjalan setengah langkah di depan Naila. Matanya awas memperhatikan lantai, sudut meja, kabel yang menjulur.
Ia belum pernah setegang ini. Setiap langkah terasa seperti ujian. Saat pintu lift terbuka, Naila berhenti mendadak. Tubuhnya sedikit goyah. Tanpa berpikir panjang, Randy refleks mengulurkan tangan, menahan lengannya. Sentuhan itu singkat. Sangat singkat. Namun Naila membeku. "Jangan sentuh saya," katanya dingin. Randy segera menarik tangannya. "Maaf, Bu. Saya. Fokus saja." Lift bergerak naik. Di dalam ruang sempit itu, keheningan terasa berat. Randy berdiri kaku, matanya menatap lurus ke depan. Naila berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi. Namun di balik kacamata hitam itu, matanya terbuka lebar. Ia memperhatikan sesuatu. Sentuhan Randy tadi berbeda. Tidak kasar. Tidak penuh kepentingan. Hanya refleks seorang manusia yang tak ingin orang lain jatuh. Hal sederhana yang sudah lama tidak ia rasakan. Rapat hari itu berlangsung tegang. Naila duduk diam, mendengarkan. Randy berdiri di sudut ruangan, tak bersuara. Ia merasa seperti benda asing di antara jas mahal dan kata-kata bernilai miliaran. Beberapa direktur meliriknya dengan sinis. "Kenapa OB ada di sini?" bisik seseorang. Naila mendengarnya. "Dia bersama saya," katanya singkat. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Sejak hari itu, Randy selalu berada di dekat Naila. Mengantarnya berjalan. Membacakan dokumen saat Naila meminta. Menjadi bayangan yang selalu ada. Namun tak pernah bicara lebih dari yang diperlukan. Naila memperlakukannya dengan dingin. Sinis. Kadang sengaja menguji kesabarannya. "Kamu ke kanan," katanya suatu kali. Padahal kiri yang benar. Randy mengikuti tanpa membantah. Hampir menabrak meja. "Kenapa tidak mengingatkan?" tanya Naila datar. "Saya pikir Ibu tahu." Naila terdiam. Ia sengaja menjebak. Namun Randy tidak marah. Tidak mengeluh. Ia hanya menjalankan tugasnya. Hari demi hari, Naila mulai memperhatikan hal-hal kecil. Randy selalu memberitahu jika lantai licin. Selalu memperingatkan sebelum ada anak tangga. Selalu berdiri sedikit di depan. Melindungi, tanpa diminta. Dan yang paling aneh, ia tidak pernah mengasihani. Tidak ada suara kasihan. Tidak ada nada berlebihan. Tidak ada sikap sok peduli. Randy memperlakukan Naila seperti manusia biasa. Sesuatu yang jarang ia terima. Di balik kebohongan yang ia bangun dengan rapi, Naila mulai merasakan sesuatu yang tidak ia rencanakan. Ketidakpastian. Ia berpura-pura buta untuk mengendalikan keadaan. Namun kini, justru seseorang yang tak ia anggap sedang perlahan memasuki ruang pribadinya. Dan Naila, yang selalu memegang kendali, tidak tahu apakah ia siap untuk itu. Sementara Randy, yang tak pernah diharapkan apapun, mulai menyadari bahwa tugas kecil ini akan mengubah hidupnya selamanya. Kebohongan telah dimulai. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa yang akan lebih dulu terluka saat kebenaran datang. Sejak hari itu, dunia Naila berubah. Bukan karena ia benar-benar kehilangan penglihatannya, tetapi karena untuk pertama kalinya ia membiarkan seseorang berada terlalu dekat. Setiap pagi, langkah Naila tak lagi sendiri. Ia tidak pernah mengucapkan kalimat, "Tolong tuntun saya." Kalimat itu terasa terlalu lemah baginya. Namun setiap kali ia berdiri dari kursinya, atau melangkah keluar dari ruang kerja, Randy sudah berada di sana, sedikit di depan, sedikit ke samping, cukup dekat untuk melindungi, cukup jauh untuk tidak mengganggu. "Kita belok kanan, Bu," ucap Randy pelan. Naila mengangguk singkat. Ia mengikuti. Dan di sanalah letak keanehannya. Perempuan yang terbiasa memberi perintah, kini memilih percaya pada suara seorang OB. Pada awalnya, Naila bersikap dingin, lebih dingin dari biasanya. Ia sengaja membuat langkahnya cepat, seolah ingin menguji apakah Randy akan tertinggal. Ia sengaja berhenti mendadak, hanya untuk melihat apakah Randy akan gugup.
Kadang ia sengaja bersikap kasar. Kamu berjalan terlalu dekat. Suaramu mengganggu. Kenapa kamu lambat sekali? Randy tak pernah membalas. Ia hanya menyesuaikan langkahnya. Memperbaiki jarak. Menundukkan kepala. Maaf, Bu. Dua kata itu selalu keluar dengan nada yang sama. Tenang, tulus, tanpa sisa emosi. Dan entah mengapa, justru itulah yang paling membuat Naila gelisah. Di lorong panjang menuju ruang rapat utama, lantai marmer terasa dingin. Randy berhenti sejenak. Ada anak tangga, Bu. 1. Naila mengangguk. Ia melangkah. Dan hampir saja terpeleset. Tanpa pikir panjang, Randy meraih pergelangan tangan Naila. Gerakannya cepat. Refleks. Pegangannya tidak keras, tapi cukup kuat untuk menahan tubuh Naila yang hampir jatuh. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Naila membeku. Tangannya berada dalam genggaman Randy. Stabil. Nyata. Ia bisa menarik tangannya dengan mudah. Ia bisa memarahi Randy seperti biasanya. Tapi entah mengapa, ia tidak melakukannya. Terima kasih, katanya pelan. Hampir tak terdengar. Randy terkejut. Bu. Naila segera menarik tangannya. Wajahnya kembali dingin. Lanjut. Namun sejak hari itu, Naila tidak lagi sepenuhnya menolak sentuhan Randy. Ia tidak memintanya secara langsung, tapi ia membiarkan tangan itu berada cukup dekat, cukup siap, jika ia goyah. Dan Randy selalu ada. Hari-hari berlalu, dan keberadaan Randy di sisi Naila mulai menarik perhatian. Bisikan-bisikan muncul. OB itu sekarang lengket banget sama Bu Naila. Berani juga ya, OB naik kasta. Pasti cari muka. Randy mendengarnya. Selalu. Namun ia memilih diam. Ia tahu posisinya. Ia tahu dirinya mudah disalahkan. Dan ia tahu, jika ia terpancing, Naila yang akan terkena dampaknya. Karena itu, ia lebih banyak mengalah. Suatu siang, saat Naila hendak keluar dari ruang rapat, seorang direktur mendekat terlalu cepat. Nadanya dibuat ramah, namun langkahnya agresif. Bu Naila, saya bantu saja, katanya, tangannya terulur. Randy langsung melangkah setengah langkah ke depan. Maaf, Pak, katanya sopan namun tegas. Ibu Naila sudah bersama saya. Direktur itu terdiam sejenak, menatap Randy dengan mata menyipit. Ada rasa tidak suka di sana. Sejak kapan OB bisa bicara seperti itu? Randy menunduk. Saya hanya menjalankan tugas. Naila mendengar semuanya. Ia tidak berkata apa-apa. Namun saat mereka melanjutkan langkah, ia berkata pelan, "Terima kasih." Randy menggeleng cepat. Sudah tugas saya, Bu. Namun Naila tahu, itu bukan sekadar tugas. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengganggu pikirannya. Randy bukan hanya menuntunnya berjalan. Ia menuntunnya menjauh dari bahaya. Suatu sore, Naila duduk di ruang kerjanya. Randy berdiri di dekat pintu, menunggu. Dari luar, terdengar suara dua orang staf berbicara. Tidak sadar bahwa pintu belum tertutup sempurna. Kalau kondisinya begini terus, kita bisa dorong agenda penggantian. Iya, dia kan sekarang. Ya begitu. Ada tawa kecil. Licik. Randy menegang. Ia melirik Naila. Wajah perempuan itu tak berubah. Namun Randy tahu, ia mendengar. Randy melangkah keluar dengan pelan, menutup pintu lebih rapat. Maaf, katanya pada dua staf itu dengan senyum kecil. Ruang ini sedang digunakan. Nada suaranya sopan, tapi tatapannya tegas. Kedua staf itu terdiam, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Saat Randy kembali masuk, Naila berkata, "Kamu dengar apa?" Randy ragu sejenak. Ia tidak ingin menambah beban. Namun ia tahu, Naila tidak suka dibohongi. Mereka membicarakan ibu, jawabnya jujur. Tentang
jabatan. Naila tersenyum kecil. Senyum pahit. Biarkan, katanya. Aku sudah tahu. Namun malam itu, saat Naila pulang lebih lambat dari biasanya, langkahnya terasa lebih berat. Di lift yang sepi, Naila tiba-tiba berkata, "Kamu tidak takut?" Randy menoleh sedikit. "Takut apa, Bu?" "Dekat denganku." Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Tidak dingin, tidak sinis, hanya jujur. Randy terdiam sejenak. "Saya takut," jawabnya akhirnya. "Tapi bukan pada ibu." Naila mengernyit. "Lalu pada apa?" "Takut kalau saya tidak cukup sigap. Takut kalau saya terlambat memperingatkan. Takut kalau ibu kenapa-kenapa." Lift berhenti. Pintu terbuka. Namun kata-kata itu tertinggal di antara mereka. Untuk pertama kalinya sejak kematian suaminya, Naila merasakan sesuatu yang asing, rasa aman yang tidak datang dari kekuasaan, melainkan dari kehadiran seseorang yang tulus. Namun Naila bukan perempuan yang mudah luluh. Suatu hari, ia sengaja menguji Randy lebih keras. "Kamu tahu aku tidak benar-benar buta, kan?" katanya tiba-tiba, saat mereka berjalan di lorong sepi. Randy berhenti. Darahnya terasa berhenti mengalir. "Apa maksud ibu?" tanyanya pelan. Naila tersenyum tipis. "Kamu terlalu sigap, terlalu tenang. Seolah tahu kapan aku akan melangkah." Randy menunduk. "Saya hanya memperhatikan." Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Naila akhirnya melanjutkan langkah. "Anggap saja aku bercanda." Namun sejak hari itu, Naila tahu, ia tidak bisa selamanya bersembunyi di balik kebohongan. Dan Randy tahu, perempuan yang ia tuntun bukan hanya CEO angkuh, melainkan manusia rapuh yang sedang bertahan di tengah serigala. Setiap langkah Naila kini benar-benar bergantung pada Randy. Bukan karena ia buta, melainkan karena ia mulai percaya. Dan bagi Randy, kepercayaan itu adalah tanggung jawab paling berat yang pernah ia pikul. Ia tahu, jika suatu hari Naila jatuh, dunia akan menyalahkannya. Namun ia tetap menuntun. Dengan sabar. Dengan setia. Tanpa meminta apapun. Karena Randy tidak tahu cara lain untuk hidup. Selain melindungi orang yang sedang terluka, meski orang itu pernah menginjak harga dirinya berkali-kali. Dan di menara kaca itu, perlahan-lahan, tembok kesombongan Naila mulai retak, oleh tangan sederhana yang tak pernah ia anggap berarti. Keheningan di lantai paling atas itu berbeda dari biasanya. Tidak ada suara rapat. Tidak ada langkah terburu-buru. Tidak ada bisikan licik yang biasa bersembunyi di balik dinding kaca. Hanya suara pendingin ruangan yang berdengung pelan, dan langkah kaki dua orang yang berjalan perlahan di lorong panjang. Naila berjalan dengan kepala tegak seperti biasa. Kacamata hitam menutupi matanya. Wajahnya tetap tenang, namun bahunya tampak lebih kaku dari biasanya. Randy berjalan setengah langkah di depannya, menjaga jarak, menjaga arah. Hari itu hujan turun sejak pagi. Butiran air menghantam jendela-jendela tinggi gedung Adiwirya Group, menciptakan irama sendu yang merambat ke dalam ruangan. Hujan selalu membuat Naila gelisah. Ia tidak pernah mengatakan alasannya. Namun Randy bisa merasakannya. Langkah Naila sedikit lebih lambat, napasnya lebih berat. "Bu," ucap Randy pelan. "Lantainya agak licin." "Pelan saja." "Iya," jawab Naila singkat. Mereka berhenti di depan ruang kerja Naila. Begitu pintu tertutup, dunia di luar seolah lenyap. Naila berjalan menuju sofa panjang di dekat jendela dan duduk tanpa berkata apa-apa. Randy berdiri beberapa langkah darinya. "Ragu." "Duduklah," kata Naila tiba-tiba. Randy terkejut. "Saya berdiri saja, Bu." "Itu bukan permintaan," ujar Naila datar. Randy menurut. Ia duduk di ujung sofa, menjaga jarak, punggungnya kaku. Hujan di luar semakin deras. Beberapa detik berlalu dalam diam. Keheningan itu berat. Biasanya,
Naila adalah orang pertama yang memecahnya, dengan perintah, dengan kritik, dengan nada dingin. Tapi kali ini, tidak. Untuk pertama kalinya, Naila diam terlalu lama. Apa kamu? Naila berhenti sejenak, seolah mencari kata yang tepat. Selalu sendirian. Pertanyaan itu meluncur pelan. Hampir terdengar seperti gumaman. Randy terdiam. Ia tidak menyangka Naila akan bertanya tentang dirinya. Saya terbiasa sendiri, Bu, jawabnya hati-hati. Naila menoleh sedikit ke arahnya. Itu bukan jawaban. Randy menunduk. Tangannya saling menggenggam. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, katanya akhirnya. Orang tua saya sudah tidak ada. Kata-kata itu sederhana. Namun di dalamnya ada beban bertahun-tahun. Naila tidak langsung menanggapi. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa. Wajahnya tetap menghadap ke depan. Kapan? Tanyanya. Ibu saya meninggal duluan, jawab Randy. Sakit. Kami tidak punya cukup uang. Ayah saya menyusul setahun kemudian. Nada suara Randy tetap tenang. Terlalu tenang untuk cerita seberat itu. Naila menggenggam tangannya sendiri. Ia mendengarkan. Tidak memotong. Tidak mengomentari. Sejak itu, lanjut Randy pelan, saya kerja apa saja. Yang penting halal. Yang penting bisa makan. Tidak ada keluarga lain? Tanya Naila. Randy menggeleng. Ada, tapi tidak semua orang mau berbagi kesusahan. Naila tersenyum tipis. Senyum pahit yang nyaris tak terlihat. Ia mengerti kalimat itu lebih dari siapapun. Lalu mimpi. Naila bertanya lagi. Kamu pasti punya mimpi. Randy terdiam lama. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Saya punya, katanya akhirnya. Dulu. Sebelum saya sadar, Randy tersenyum kecil, bahwa mimpi itu mahal. Naila menoleh lebih jelas ke arahnya. Mahal. Perlu waktu. Perlu biaya. Perlu kesempatan. Jawab Randy. Dan saya tidak punya itu. Ia tidak terdengar sedih. Hanya menerima. Naila menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Selama ini, ia mengira orang-orang miskin hanya kurang ambisi, kurang usaha, kurang cerdas. Ia sering berkata, bahkan pada dirinya sendiri, bahwa dunia adil bagi mereka yang bekerja keras. Namun di hadapannya kini duduk seseorang yang bekerja keras setiap hari, dan tetap harus mengubur mimpinya. Lalu sekarang? Naila bertanya. Randy mengangkat bahu kecil. Sekarang, mimpi saya sederhana. Bisa hidup tenang. Tidak menyusahkan siapapun. Kalimat itu menghantam Naila lebih keras dari teriakan manapun. Ia terdiam lama. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menekan dadanya. Kamu tahu, kata Naila tiba-tiba, suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku dulu berpikir, orang-orang sepertimu malas. Randy tersenyum kecil. Banyak yang berpikir begitu, Bu. Nada suaranya tidak menyimpan amarah. Itulah yang paling menyakitkan. Naila menutup matanya di balik kacamata hitam. Suamiku juga begitu, katanya pelan. Randy menoleh. Ini pertama kalinya Naila menyebut suaminya secara sukarela. Ia selalu bilang, jika seseorang miskin, itu karena mereka tidak cukup berjuang. Lanjut Naila. Aku percaya. Aku hidup dengan prinsip itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Sampai suatu hari, aku kehilangan dia. Keheningan kembali turun. Semua orang datang, kata Naila. Suaranya mulai bergetar tipis. Mereka menangis. Mereka memelukku. Mereka bilang aku kuat. Ia tertawa kecil. Tertawa tanpa humor. Padahal, tidak ada satupun yang benar-benar peduli. Randy tidak menyela. Aku sendirian, lanjut Naila. Dikelilingi orang. Tapi sendirian.
Tangannya mencengkeram ujung sofa. Mereka tidak datang untukku. Suaranya makin rendah. Mereka datang untuk melihat apakah aku akan jatuh. Randy merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Ia ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata terasa terlalu kecil. Aku belajar cepat, Naila melanjutkan, bahwa dunia ini tidak ramah pada perempuan yang sendirian. Ia menoleh ke arah Randy. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak sepenuhnya tertutup kesombongan. Kamu tahu kenapa aku bersikap seperti itu? Tanyanya. Randy menggeleng pelan. Karena jika aku lembut, suara Naila pecah, mereka akan memakanku hidup-hidup. Tangannya gemetar. Dan tiba-tiba, semua pertahanan itu runtuh. Naila menunduk. Bahu yang selalu tegak itu kini bergetar. Isak tertahan lolos dari bibirnya. Pelan, rapuh, tak terkendali. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman suaminya, Naila Adiwirya menangis. Bukan di hadapan direksi, bukan di depan cermin, melainkan di hadapan seorang OB yang selama ini ia hina. Randy membeku. Ia tidak pernah melihat Naila seperti ini. Ia berdiri ragu-ragu. Tidak tahu harus berbuat apa. Nalurinya ingin mendekat. Namun ia takut melanggar batas. Naila menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku capek, bisiknya. Aku lelah berpura-pura kuat. Kata-kata itu menghancurkan sesuatu di dada Randy. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil satu langkah mendekat. Lalu berhenti. Bu, suaranya pelan. Kalau saya boleh, ibu tidak perlu kuat terus. Naila menggeleng. Air mata mengalir deras. Aku tidak punya pilihan. Punya, jawab Randy lirih. Tapi mungkin, ibu terlalu lama sendirian. Hening. Kalimat itu sederhana, namun tepat mengenai sasaran. Naila terdiam. Tangisnya perlahan mereda. Napasnya masih tersengal. Ia mengusap wajahnya, berusaha mengembalikan kendali. Lupakan apa yang kamu lihat hari ini, katanya akhirnya. Nada suaranya kembali dingin, meski masih rapuh. Anggap tidak pernah terjadi. Randy menggeleng pelan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Naila menegang. Apa maksudmu? Saya tidak bisa menganggap luka ibu. Tidak ada, jawab Randy jujur. Naila terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak marah saat seseorang menolak perintahnya. Di luar, hujan mulai reda. Cahaya sore perlahan masuk melalui celah awan, menyentuh jendela besar itu dengan warna keemasan. Naila berdiri. Ia merapikan gaunnya, menegakkan punggungnya kembali. Namun ada sesuatu yang telah berubah. Terima kasih, katanya pelan. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai manusia. Randy tersenyum kecil. Sama-sama, Bu. Sejak hari itu, Naila tidak lagi melihat Randy hanya sebagai OB. Dan Randy tidak lagi melihat Naila hanya sebagai CEO angkuh. Mereka berdua membawa luka masing-masing. Dan tanpa mereka sadari, luka-luka itu mulai saling memahami. Perasaan itu tidak datang dengan suara. Ia tidak mengetuk, tidak meminta izin. Ia hanya tumbuh, diam-diam. Sejak hari Naila menangis di hadapan Randy, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada sikap luarnya, melainkan pada ruang sunyi di dalam dirinya. Ia masih CEO yang dingin. Masih memberi perintah dengan nada datar. Masih mengenakan kacamata hitam itu seolah dunia tak layak melihat matanya. Namun kini, setiap pagi, ada satu hal yang selalu ia tunggu. Suara langkah Randy. Jika suara itu terlambat terdengar di lorong, dada Naila akan terasa mengencang tanpa alasan yang jelas. Ia akan berdiri lebih sering dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruang kerja, pura-pura sibuk, pura-pura tidak peduli. Kamu terlambat, katanya suatu pagi, saat Randy datang 5 menit lebih lambat. Maaf, Bu.
Ada lift yang rusak. Nada Naila tajam. Lain kali jangan ulangi. Namun setelah Randy berdiri di posisinya, Naila menarik napas lebih dalam. Tanpa sadar, seolah dunia kembali seimbang. Ia membenci kenyataan itu. Ia membenci betapa kehadiran seorang OB kini menjadi poros harinya. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin tak terhindarkan. Randy tidak lagi hanya menuntunnya berjalan. Ia menjadi penghubung Naila dengan dunia, membacakan pesan, menyebutkan siapa yang datang, mengingatkan jadwal yang terlewat. Dan Naila mulai mempercayainya dengan cara yang berbahaya. Siapa yang menunggu di luar? Tanya Naila suatu siang. Pak Darmawan, Bu, dan Bu Livia. Naila mengerutkan dahi. Bu Livia. Randy ragu sejenak. Mantan asisten suami ibu. Jantung Naila berdegup lebih cepat. Masukkan Pak Darmawan. Bu Livia tunggu. Randy mengangguk. Namun sebelum melangkah pergi, Naila berkata pelan, "Jangan tinggalkan aku." Randy berhenti. "Iya, Bu," jawabnya singkat. Kalimat itu, "Jangan tinggalkan aku," bergema di kepala Naila lama setelah ia mengucapkannya. Ia sadar betul, itu bukan kalimat profesional. Itu bukan permintaan seorang CEO. Itu adalah pengakuan seorang perempuan yang mulai takut sendirian lagi. Ketakutan itu semakin nyata saat suatu hari Randy tidak masuk kerja. Naila sudah duduk di ruang rapat, menunggu. 5 menit berlalu. 10 menit. Tidak ada suara langkah yang ia kenal. "Kita mulai saja," kata seorang direktur. Naila mengangkat tangan. "Tunggu." Semua menoleh. "Randy belum datang," katanya singkat. Beberapa orang saling pandang. Ada senyum kecil yang nyaris tak disembunyikan. "Bu Naila, mungkin OB-nya sakit," ujar seseorang ringan. Naila tidak menjawab. Dadanya terasa kosong. Rapat dimulai tanpa Randy. Setiap kata terasa asing. Setiap suara terdengar terlalu keras. Untuk pertama kalinya sejak ia berpura-pura buta, Naila merasa benar-benar kehilangan arah. Setelah rapat selesai, Naila langsung kembali ke ruang kerjanya. "Cari Randy," katanya pada staf operasional. "Sekarang." Nada suaranya membuat orang itu langsung bergerak. Beberapa menit kemudian, kabar datang. Randy sakit. Demam tinggi. Ia pingsan di kontrakannya dan dibawa tetangga ke klinik kecil. Tanpa berpikir panjang, Naila berdiri. "Kita ke sana," katanya. Staf itu terkejut. "Bu?" "Katakan aku ada urusan luar." Mobil melaju menembus sore yang padat. Naila duduk di kursi belakang. Tangannya saling menggenggam. Jantungnya berdetak tidak teratur. Ia mencoba menenangkan diri. Ini hanya kepedulian. Dia bagian dari pekerjaanku. Tidak lebih. Namun begitu pintu klinik itu terbuka dan ia mencium bau obat yang menusuk, Naila tahu, ia sedang berbohong pada dirinya sendiri. Randy terbaring di ranjang sempit. Wajahnya pucat. Keningnya dibasahi kain basah. Nafasnya berat. Naila berdiri di samping ranjang itu. Kaku. Ia pernah melihat suaminya terbaring seperti ini. Dadanya terasa nyeri. "Randy," panggilnya pelan. Randy membuka mata perlahan. "Bu." "Naila." Nada suaranya lemah, tapi wajahnya langsung berubah panik. Ia berusaha bangun. "Jangan," kata Naila cepat. Tangannya refleks menahan bahu Randy. Sentuhan itu hangat, terlalu nyata. "Kamu istirahat saja," katanya. Suaranya lebih lembut dari yang ia sadari. Randy menatapnya bingung. "Kenapa ibu di sini?" Naila terdiam. "Karena," katanya tertahan, "aku butuh kamu." Kalimat itu keluar begitu saja. Dan seketika, Naila ingin menariknya kembali. Menyembunyikannya. Menghapusnya. Randy menatapnya lama. Matanya yang biasanya teduh kini menyimpan kebingungan.
dan sesuatu yang lain. Ibu tidak seharusnya ke tempat seperti ini, kata Randy pelan. Dan kamu tidak seharusnya berarti seperti ini, jawab Naila lirih, lebih pada dirinya sendiri. Malam itu, Naila pulang dengan kepala penuh. Ia mulai sadar, perasaan ini bukan sekadar ketergantungan. Bukan rasa terima kasih. Bukan empati. Ini adalah cemburu yang muncul tanpa alasan. Saat ia mendengar seorang staf perempuan tertawa dengan Randy, dadanya mengeras. Saat Randy berbicara lama dengan orang lain, Naila merasa tersisih. Saat Randy izin pulang lebih cepat, Naila gelisah sepanjang malam. Dan yang paling menakutkan, ia merindukannya. Namun di balik semua itu, Naila juga sadar sepenuhnya. Hubungan ini mustahil. Ia CEO. Randy OB. Ia hidup di dunia kekuasaan, keputusan, dan nama besar. Randy hidup di dunia bertahan, mengalah, dan diam. Satu langkah salah, dan Randy akan hancur. Suatu malam, Naila berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Kota berkilau di bawah sana. Ia melepas kacamata hitamnya dan menatap pantulan dirinya di kaca. Ini tidak boleh, bisiknya. Keesokan harinya, Naila bersikap lebih dingin. Jaga jarak, katanya pada Randy tanpa menatap. Jangan ikut rapat. Kamu kembali ke tugasmu seperti biasa. Randy terdiam. Ada sesuatu di matanya yang meredup. Iya, Bu. Namun menjauh ternyata lebih menyakitkan daripada mendekat. Naila tidak bisa tidur. Randy tidak bisa memahami. Mereka berjalan di lorong yang sama, namun terasa asing. Hingga suatu sore, saat Naila hampir jatuh di tangga karena Randy tidak berada di sana. Ia berdiri terhuyung. Tidak ada tangan yang menuntun. Untuk pertama kalinya, Naila merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Bukan karena ia buta, melainkan karena ia hampir kehilangan seseorang yang tak pernah seharusnya ia cintai. Dan di sanalah Naila akhirnya mengakui, dalam hati yang tak pernah ia ucapkan, bahwa perasaan ini telah melampaui batas. Perasaan yang tak seharusnya. Perasaan yang, jika dibiarkan tumbuh, akan menghancurkan dunia mereka berdua. Kecurigaan tidak pernah datang dengan tuduhan. Ia datang dengan keheningan. Randy mulai merasakannya sejak beberapa hari terakhir. Hal-hal kecil. Terlalu kecil untuk disebut bukti, namun terlalu sering untuk diabaikan. Seperti cara Naila berhenti tepat di depan pintu sebelum Randy sempat memberi aba-aba. Atau bagaimana tangannya selalu menghindari kursi, meja, dan sudut tajam, seolah ia tahu persis di mana semuanya berada. Atau saat ia menyebut warna dasi seorang direktur tanpa diminta. Dasi abu-abu cocok untuk rapat hari ini, kata Naila suatu pagi. Randy terdiam sepersekian detik. Ibu, tahu, tanyanya hati-hati. Naila tersenyum tipis. Aku hanya menebak. Namun Randy tahu, itu bukan tebakan. Sejak hari itu, Randy mulai memperhatikan. Bukan dengan niat buruk, bukan pula untuk menjebak. Ia hanya ingin memahami. Dan setiap pemahaman baru justru membuat dadanya terasa berat. Naila bukan hanya PK. Ia terlalu terarah. Suatu sore, saat kantor hampir kosong, Randy sengaja berjalan sedikit lebih lambat di belakang Naila. Ia ingin menguji satu hal kecil. Hanya satu. Tanpa berkata apapun, ia mengubah jalur menuju ruang kerja Naila, memotong lewat lorong alternatif yang jarang dilewati. Naila mengikuti. Tanpa ragu. Langkahnya mantap. Tidak mencari dinding. Tidak menunggu. Randy berhenti. Naila berhenti juga. Ada jeda panjang di antara mereka. Kenapa berhenti? Tanya Naila. Randy menelan ludah. Maaf, Bu. Saya salah jalan. Naila mengangguk ringan. Kembali saja. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang. Namun di dalam diri Naila, badai sedang menghancurkan segalanya. Ia tahu. Ia tahu Randy sedang mengujinya.
Dan untuk pertama kalinya sejak kebohongan itu dimulai, Naila merasa benar-benar ketakutan, bukan pada terbongkarnya rahasia, melainkan pada tatapan Randy jika kebenaran itu keluar. Malam itu, Naila duduk sendirian di apartemennya. Lampu-lampu kota menyala seperti biasa, tapi ia tidak melihatnya. Ia melepas kacamata hitamnya dan menatap kosong ke depan. "Berhenti," bisiknya pada dirinya sendiri. "Kamu harus berhenti." Namun setiap kali ia mencoba menjauh, wajah Randy muncul. Cara Randy menuntunnya tanpa menyentuh berlebihan. Cara ia menahan amarah meski dihina. Cara ia diam saat seharusnya membela diri. Yang paling menyakitkan, cara Randy mempercayainya sepenuhnya. "Kalau kamu tahu aku berbohong," gumam Naila, suaranya pecah. "Apa kamu masih akan menatapku seperti itu?" Di sisi lain kota, Randy duduk di kontrakannya yang sempit. Ia menatap langit-langit, memutar ulang semua kejadian di kepalanya. Ia tidak bodoh. Ia hanya terlalu menghormati. Dan kini, rasa hormat itu bercampur dengan luka yang belum bernama. Jika Ibu Naila memang tidak buta, kenapa harus berpura-pura? Dan kenapa aku? Pertanyaan terakhir itu yang paling menyakitkan. Beberapa hari kemudian, kecurigaan Randy mencapai puncaknya. Saat itu Naila hampir saja membuka pintu kaca otomatis yang mati. Sebelum Randy sempat memperingatkan, Naila sudah berhenti tepat di depannya. "Kacanya mati," kata Naila. Randy menatapnya lama. "Ibu tahu dari mana?" Naila terdiam. Detik itu terasa seperti jurang. "Aku mendengar," jawab Naila pelan. Randy tersenyum tipis, namun matanya tidak ikut tersenyum. "Iya, Bu." Sejak hari itu, Randy berubah. Ia tetap sopan, tetap membantu, tetap menuntun. Namun jarak itu nyata. Tangannya tidak lagi sigap, suaranya tidak lagi hangat, perhatiannya tidak lagi penuh. Dan Naila merasakannya seperti kehilangan udara. "Kamu marah?" tanya Naila suatu sore. "Tidak, Bu." "Kamu menjauh." "Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Kalimat itu menghantam Naila lebih keras daripada hinaan apapun yang pernah ia ucapkan pada Randy. Untuk pertama kalinya, Naila ingin berteriak, ingin berkata jujur, ingin mengaku bahwa semua ini salah. Kebohongan, kesombongan, jarak palsu itu. Namun setiap kali bibirnya terbuka, ketakutan yang lebih besar menahannya. Jika ia jujur, Randy mungkin pergi. Jika ia jujur, dunia akan runtuh. Jika ia jujur, cinta ini mungkin tak pernah dimaafkan. Dan itulah yang paling menyiksa Naila. Ia tidak takut kehilangan jabatan. Ia tidak takut kehilangan kekuasaan. Ia takut kehilangan Randy karena mencintainya dengan kebohongan. Suatu malam, Naila berdiri di depan cermin, tanpa kacamata, tanpa topeng. "Apa kamu masih pantas dicintai?" tanyanya pada bayangannya sendiri. Air mata jatuh. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Randy duduk dalam diam. Ia belum tahu kebenaran sepenuhnya. Namun hatinya sudah bersiap untuk sesuatu yang akan sangat menyakitkan. Karena saat topeng mulai retak, yang tersisa bukan lagi rahasia, melainkan pilihan. Dan pilihan itu akan menentukan apakah cinta ini akan bertahan atau hancur selamanya. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa. Rapat direksi besar. Lantai teratas gedung perusahaan dipenuhi orang-orang penting. Jas mahal, parfum tajam, dan senyum penuh kepentingan. Naila duduk di kursi utama, mengenakan kacamata hitamnya seperti biasa. Di sampingnya berdiri Randy, sedikit di belakang, dalam diam yang setia. Tak ada yang tahu. Pagi itu Naila bangun dengan dada bergetar. Perasaan buruk yang tak bisa ia jelaskan. "Kamu di sini, kan?" tanya Naila pelan sebelum rapat dimulai. "Iya, Bu," jawab Randy singkat. Nada suaranya dingin, jauh. Itu menusuk Naila lebih dari apapun. Rapat berlangsung panas. Salah satu direktur,
Arman Prasetyo, berdiri dengan suara lantang, mempersoalkan kepemimpinan Naila sejak ia kehilangan penglihatan. Dengan segala hormat, kata Arman sinis, perusahaan ini butuh pemimpin yang utuh. Udara menegang. Randy merasakan tubuh Naila sedikit menegang. Tangannya mengepal di sisi kursi. Apa maksud Anda? Tanya Naila datar. Arman melangkah lebih dekat. Maksud saya, mungkin sudah saatnya Ibu Naila. Tiba-tiba, sebuah proyektor besar di belakang Naila jatuh. Tali penahannya putus. Semua terjadi terlalu cepat. Bu! Teriak seseorang. Tanpa sadar. Tanpa berpikir. Naila berdiri. Ia melangkah ke samping. Menghindar. Proyektor itu menghantam lantai tepat di kursi tempat ia duduk beberapa detik sebelumnya. Suara benturan keras memenuhi ruangan. Hening. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada Naila, yang berdiri tegak, tanpa panik, tanpa kebingungan. Melihat. Randy membeku. Darahnya terasa turun ke kaki. Ia menatap Naila, bukan sebagai CEO, bukan sebagai perempuan yang ia cintai, melainkan sebagai seseorang yang telah berbohong padanya selama ini. Kacamata hitam Naila perlahan ia lepaskan. Tak ada gunanya lagi. Aku. Bibirnya bergetar. Aku bisa jelaskan. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulut Randy. Ia hanya menatap. Dan dalam tatapan itu, Naila melihat sesuatu yang lebih menyakitkan dari amarah. Kecewa yang runtuh. Aku tidak bermaksud. Sejak kapan? Potong Randy pelan. Suaranya gemetar, tapi tegas. Naila terdiam. Sejak kapan ibu bisa melihat? Ulang Randy. Ruangan itu terasa menyempit. Sejak awal, jawab Naila hampir berbisik. Kalimat itu seperti pisau. Randy tersenyum kecil. Pahit. Berarti, setiap langkah, katanya lirih. Setiap cerita, setiap kepercayaan. Ia menelan ludah. Itu semua kebohongan. Air mata Naila jatuh. Tidak, katanya cepat. Perasaanku tidak bohong. Randy tertawa pelan. Retak. Perasaan? Ulangnya. Ibu tahu rasanya dituntun oleh orang yang berpura-pura lemah. Hanya untuk melihat seberapa jauh kita bisa dimanfaatkan. Kata dimanfaatkan menghantam Naila. Ia melangkah mendekat. Lupa bahwa kini tak ada lagi peran yang harus ia jaga. Aku tidak pernah memanfaatkanmu. Randy. Randy mundur satu langkah. Tidak. Suaranya meninggi. Aku jadi bahan hinaan. Jadi bayangan. Jadi alat uji ketulusan. Ia menatap Naila dengan mata basah. Dan aku pikir, aku berarti. Sunyi kembali turun. Direksi menunduk. Tak ada yang berani menyela. Randy menarik napas panjang. Saya berhenti. Dua kata itu jatuh seperti vonis. Naila tersentak. Jangan. Untuk pertama kalinya, kata itu keluar bukan sebagai perintah, melainkan permohonan. Jangan pergi. Suaranya pecah. Aku mohon. Randy menggeleng. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi saya bukan mainan. Ia membungkuk singkat. Sopan. Terakhir. Lalu ia berjalan pergi. Langkahnya mantap. Setiap langkahnya menjauh. Naila merasa sebagian dirinya runtuh. Pintu ruang rapat tertutup. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian suaminya, Naila benar-benar sendirian. Malam itu, Naila duduk di lantai apartemennya. Tanpa lampu. Tanpa kacamata. Tanpa kekuasaan. Ia memeluk lututnya sendiri. Menangis terseduh. Aku kehilangan dia, bisiknya. Bukan karena kebohongan itu terbongkar. Bukan karena jabatan terancam. Melainkan karena ia baru menyadari, ketulusan yang selama ini ia uji, justru yang paling ia butuhkan. Dan ia menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Di tempat lain,
Randy berjalan tanpa tujuan. Hatinya kosong. Ia tidak marah. Ia hanya merasa bodoh, karena telah memberikan kepercayaan kepada seseorang yang tak pernah benar-benar rapuh. Namun jauh di dalam dirinya, satu pertanyaan masih menggema. Jika semuanya bohong, kenapa rasa sakit ini begitu nyata? Kepergian Randy meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa diisi apapun. Bukan rapat, bukan saham, bukan kekuasaan. Naila baru menyadari satu hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus mencari seseorang kemana. Nomor Randy tidak aktif. Kontrakannya kosong. Absensi terakhirnya di perusahaan tercatat 3 hari lalu berhenti. Seolah Randy menghilang begitu saja. Cari dia, perintah Naila pada kepala HR dengan suara dingin yang kini terasa palsu. Dengan cara apapun. Namun jawaban yang ia terima justru membuka pintu yang tak pernah ia bayangkan. Bu, data Randy tidak lengkap, kata staf itu gugup. KTP-nya asli, tapi riwayat pendidikannya kosong. Tidak ada jejak digital sebelum 5 tahun lalu. Naila mengerutkan kening. Mustahil, gumamnya. Tak ada manusia tanpa masa lalu. Ia meminta laporan personalia lama. Sangat lama. Hingga masa sebelum suaminya meninggal. Dan disitulah segalanya mulai runtuh. Sebuah nama muncul dalam arsip lama perusahaan. Rendra Pradipta. Usia, tanggal lahir, dan wajah terlalu mirip. Naila menatap foto itu lama. Ini, Randy, bisiknya. Namun jabatan di arsip itu membuat jantungnya hampir berhenti. Analis keuangan internal, divisi investigasi khusus. Tangannya gemetar. Randy bukan OB. Ia pernah bekerja di perusahaan ini. Di divisi yang sama, yang dibubarkan tepat setelah suaminya meninggal. Nama suaminya muncul di halaman berikutnya. Almarhum Dimas Adiwirya, CEO sebelumnya, tewas dalam kecelakaan tunggal, dinyatakan bunuh diri. Namun ada satu catatan kecil di bawah laporan itu. Investigasi internal dihentikan atas perintah Dewan. Naila menutup berkas itu perlahan. Dadanya sesak. Selama ini ia mengira kematian suaminya adalah akhir dari segalanya. Namun ternyata, itu adalah awal. Ia memanggil satu orang yang selama ini ia hindari, mantan sekretaris suaminya, Bu Ratna. Perempuan itu menangis begitu Naila menyebut nama Randy. Ibu, akhirnya tahu, katanya dengan suara bergetar. Tahu apa? Naila berbisik. Randy, Rendra, adalah orang terakhir yang menemui Pak Dimas sebelum kejadian. Naila membeku. Dia bukan penyebab, lanjut Bu Ratna cepat. Dia justru satu-satunya yang mencurigai laporan keuangan palsu. Uang dicuci. Proyek fiktif. Nama Pak Dimas dijadikan kambing hitam. Naila terhuyung mundur. Kenapa dia jadi OB? Tanyanya lirih. Karena setelah divisi dibubarkan, dia dibungkam. Diancam. Dipaksa menghilang. Bu Ratna mengusap air mata. Dia kembali untuk mencari kebenaran, bukan balas dendam. Semua potongan itu menyatu. Ketulusan, kesabaran, diam yang penuh perhitungan. Randy bukan orang lemah. Ia orang yang memilih merendah demi bertahan hidup. Dan Naila, perempuan yang ia lindungi, adalah istri dari pria yang kematiannya ia coba ungkap. Malam itu, Naila pergi ke satu tempat terakhir. Gudang arsip lama perusahaan. Di sana, tersembunyi flash disk kecil bertanda tanggal 5 tahun lalu. Isinya membuat dunia Naila runtuh sepenuhnya. Rekaman suara. Suara suaminya. Kalau aku mati, jangan percaya siapapun di Dewan, kata Dimas dalam rekaman itu. Percayalah pada Rendra. Dia satu-satunya yang jujur. Air mata Naila jatuh deras. Ia terduduk di lantai. Selama ini, ia salah. Ia menghina orang yang justru melindungi kebenaran.
Ia mempermainkan hati orang yang memikul beban paling berat. Dan kini, orang itu pergi, tepat saat kebenaran hampir terungkap. Sementara itu, Randy berdiri di pinggir kota, menatap gedung-gedung dari kejauhan. Ia memegang map coklat berisi salinan dokumen. Bukti. Cukup untuk menghancurkan mereka semua. Namun ada satu hal yang membuat tangannya gemetar. Wajah Naila. Tangisnya. Suara retaknya saat berkata, "Jangan pergi." "Aku hampir menyelesaikannya, Pak," bisik Randy pada dirinya sendiri. "Tapi aku lelah." Ia tak tahu bahwa Naila kini memegang kebenaran yang sama. Dan bahwa pertemuan mereka selanjutnya bukan lagi soal cinta. Melainkan tentang memilih, membuka luka lama demi keadilan, atau menguburnya, demi menyelamatkan satu sama lain. Karena saat identitas terungkap, tak ada lagi jalan kembali. Yang tersisa hanyalah keberanian untuk menghadapi kebenaran, bersama, atau saling kehilangan selamanya. Hujan turun tanpa aba-aba. Malam itu, kota terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah ikut menahan napas menunggu sesuatu yang akan berakhir. Naila berdiri di depan gedung tua yang nyaris terlupakan, bekas kantor cabang perusahaan sebelum restrukturisasi besar-besaran. Tangannya menggenggam map coklat berisi dokumen, rekaman, dan kebenaran yang selama ini terkubur. Untuk pertama kalinya, ia datang tanpa sopir, tanpa pengawal, tanpa jabatan. Ia datang sebagai Naila. Di dalam gedung, Randy duduk sendiri di ruangan gelap, menatap meja penuh berkas. Lampu neon di atasnya berkedip pelan. Ia sudah siap pergi, meninggalkan kota. Meninggalkan segalanya. Kecuali satu hal yang tak pernah bisa ia tinggalkan, rasa yang masih tinggal di dadanya. Pintu berderit terbuka. Randy menoleh. Naila berdiri di sana. Tanpa kacamata hitam. Tanpa riasan. Matanya sembab. Namun jujur. "Aku menemukannya," kata Naila pelan. "Semua kebenaran." Randy berdiri perlahan. "Sudah terlambat," jawabnya. Naila menggeleng. Air matanya jatuh. "Tidak. Terlambat itu kalau aku tetap diam." Ia melangkah mendekat, berhenti 1 meter di depannya. "Aku tahu sekarang siapa kamu. Dan aku tahu siapa aku selama ini." Randy menatapnya lama. "Kamu tahu rasanya berpura-pura lemah?" tanyanya lirih. "Setiap hari menahan harga diri, demi bertahan hidup." Naila mengangguk. "Dan aku tahu rasanya berpura-pura kuat, padahal hancur." Hening menggantung. "Aku tidak datang untuk memintamu kembali," lanjut Naila. "Aku datang untuk mengatakan yang seharusnya aku katakan sejak awal." Ia menunduk, membungkuk. "Aku minta maaf." Randy terkejut. "Jangan." "Biarkan," potong Naila. "Untuk semua hinaan, semua kebohongan, semua kesombongan." Ia mengangkat wajahnya, menatap Randy tanpa topeng apapun. "Aku mencintaimu, bukan sebagai CEO, tapi sebagai perempuan yang akhirnya bisa melihat." Kata melihat itu membuat Randy menutup mata sejenak. "Cinta saja tidak cukup," katanya pelan. "Kebenaran ini akan menghancurkan banyak orang. Termasuk kamu." "Aku tahu." Naila menyerahkan map coklat itu. "Dan aku siap kehilangan segalanya, asal tidak kehilangan diriku sendiri." Untuk pertama kalinya, Randy melihat Naila benar-benar rapuh. Bukan karena pura-pura, tapi karena memilih jujur. Mereka bekerja bersama. Dalam diam. Dalam malam-malam panjang. Dalam ancaman, tekanan, dan pengkhianatan. Satu persatu, nama besar jatuh. Kasus dibuka. Kematian Dimas tidak lagi disebut bunuh diri. Kebenaran menang. Dengan harga mahal. Naila mundur dari jabatannya. Randy menolak posisi yang ditawarkan. Mereka memilih pergi. Beberapa bulan kemudian, di kota kecil yang jauh dari gedung kaca dan meja rapat, Naila duduk di sebuah kafe sederhana.
Rambutnya terikat seadanya. Wajahnya tenang. Pintu terbuka. Randy masuk, membawa 2 cangkir kopi. Kopi hitam, katanya, tanpa gula. Naila tersenyum. Kamu ingat. Aku selalu ingat. Mereka duduk berhadapan. Tidak ada atasan. Tidak ada bawahan. Tidak ada topeng. Hanya 2 orang yang pernah saling melukai dan memilih untuk sembuh bersama. Kita mulai dari nol? Tanya Naila. Randy mengangguk. Tanpa kebohongan. Tanpa kata, Randy menggenggam tangan Naila. Hang, nyata. Di luar, hujan kembali turun. Namun kali ini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Karena cinta yang lahir dari kejujuran tidak membutuhkan topeng apapun.